Oke, kita telah sampai pada pembelajaran bagian yang kedua, yaitu memaparkan dan menanyakan identitas. Maksudnya itu ya misalnya menanyakan nama, alamat, dan lain-lain. Intinya perkenalan lah, seperti itu. Oke, sebelum ke materi, ini penting, silahkan amati dulu dialog di bawah ini. Ya ini misalnya ada seorang bule ya, seorang bule di Indonesia. Kemudian ada orang Indonesia yang ingin tanya-tanya kepada bule tersebut. Oke, silakan simak. Excuse me, sir. Good morning. Good morning. How are you? I'm fine. And you? I'm fine too. What is your name? My name is John. And your name? My name is Andy. Nice to meet you, John. Yeah, nice to meet you too. Where do you come from? I come from Russia. Wow, Russia is cool country. Thank you. You are welcome. Ya, jadi uh, setelah melihat percakapan tersebut, kira-kira sudah ada sesuatu ya di pikiran atau di dalam kepala. Nah, mari kita bahas percakapan tadi antara Andy dan John. Nah, di awal percakapan harus ada salam pembuka. Kan tidak sopan kalau langsung menanyakan nama ya. Jadi silakan gunakan salam pembuka misalnya. Excuse me, good morning, seperti itu. Ya jika pagi good morning, jika selamat sore good afternoon, dan lain-lain silakan dibaca sendiri. Nah setelah itu berikutnya menanyakan kabar. How are you? Kemudian jawabnya, oh maaf itu ada kesalahan ya. Harusnya ini I'm fine saja. I'm fine, tidak memakai itu. Seperti percakapan di awal tadi ya. Jadi begini ya. Andy, how are you? John, I'm fine. And you? Gitu. Ya selain I'm fine juga bisa dijawab I'm good. Gitu juga bisa. Nah, ini barunya Andy menjawab I'm fine too. Aku juga baik-baik saja. Kemudian dia tanya, what is your name? My name is John. Harus ada my name is gitu ya biar sopan kan. Jangan sampai hanya menyebut John gitu saja. Nah,
Jika sudah saling berkenalan, hal yang dilakukan yaitu mengucapkan nice to meet you. Senang bertemu denganmu. Seperti itu. Dan dijawab juga senang juga bertemu denganmu. Nah, tadi melihat ini ya, melihat kata to. Nah, ini maksudnya apa sih? Gitu. Nah, ini saya kasih pembahasannya. Ya, sebenarnya to itu memiliki dua arti. Yang pertama terlalu, dan yang kedua juga. Misalnya ini ya. He drives too fast. Dia mengemudi terlalu cepat. Ya, ingat artinya terlalu. Nah, kalau to juga memiliki arti juga. Maksudnya arti dalam bahasa Indonesianya itu juga. Itu biasanya diletakkan di belakang kalimat. Oh, tidak hanya di belakang ya, juga di depan. Tetapi dalam kondisi tertentu juga ada yang di tengah, tergantung kalimatnya. Nah, ini misal, my mother loves coffee and I love coffee too. Ibuku menyukai kopi dan aku menyukai kopi juga. Kemudian juga tadi artinya to. Nah, juga itu dalam bahasa Inggris artinya juga also. Nah, kalau ini, oh maaf, ada kekeliruan. Kalau to tadi nggak ada ya, nggak ada yang di depan, itu nggak ada. Kalau artinya juga ya, itu peletakan di depan tidak ada, hanya ada di belakang. Di tengah pun jarang, hanya pada kondisi kalimat tertentu. Nah, ini juga yang also, ini peletakannya baru di depan dan di tengah kalimat. Ini contohnya, I also love coffee. Saya juga menyukai kopi. Mohon maaf sekali, pronunciation atau pelafalan saya masih kurang bagus. Ya maklum, juga masih belajar. Oke, berikutnya ya masih di percakapan tadi. Where do you come from? Kamu berasal dari mana? I come from Russia. Saya berasal dari Rusia. Wow, Russia is cool country. Wow, Rusia adalah negara yang keren. Nah, ini yang saya maksud di pembelajaran yang bagian 1. Ya. Dimana jika ada kalimat itu mengartikannya itu jangan langsung diblok, di copy semua kemudian diketik di Google Translate. Ya, jika kalimatnya super panjang, mungkin paragraf, bisa jadi itu akan kacau ya kalimatnya atau artinya. Walaupun jika pendek seperti ini masih saja bisa diartikan dengan benar oleh Google Translate, namun ya kita tidak terbiasa. Kalau kita mencarinya per kata, itu lama-lama kita akan terbiasa dan kata-kata tersebut akan menambah di kosakata kita atau di vocabulary kita gitu. Jadi kalau ingin cepat bisa, ya jika menemukan kalimat atau paragraf berbahasa Inggris, jika artinya tidak tahu,
Ya silakan dicari per kata. Menggunakan Google Translate bisa, menggunakan kamus juga bisa. Nah, seperti ini ya contohnya. Ada ya kata yang artinya itu banyak gitu. Misal cool itu selain keren ada dingin juga. Ya itu tergantung konteks kalimatnya. Ya, sebenarnya contohnya salah juga nih. Karena kalau Rusia itu cool country, negara yang dingin. Ya, ya betul juga. Tapi penggunaannya coolnya itu yang salah. Kalau cool country itu definisi negara yang dingin, harusnya yang COLD. Coolnya menggunakan yang itu. Kalau ini konteks kalimatnya ini dan menggunakan cool yang ini artinya keren. Oke, dan kemudian John menjawab thank you dan Adi you are welcome. Ini sama-sama sebenarnya ekspresi sama-sama itu tidak hanya you are welcome, masih banyak lagi. Mungkin akan dibahas di materi yang akan datang. Oh iya, kita kembali sebentar ya. Di sini tadi ada kata kerja yang menggunakan s, ada yang tidak. Nah, misalnya ini, he drives dan my mother loves coffee. Kenapa kok ada yang menggunakan s? Kenapa ada yang tidak? Itu karena subjeknya ya. Nanti akan bahas, nanti kan akan panjang kalau dibahas begini. Baiklah, saya ulas singkat. Jika subjeknya she, he, it, she, he, itu juga bisa she, he doang, atau bisa nama orang dan benda. Misalnya seperti ini, my mother, atau it itu biasanya juga benda atau binatang. Itu kata kerjanya menggunakan s. Nah, jika subjeknya I, you, they, we, itu tidak menggunakan s. Nah, misalnya ini, I love coffee too, tidak menggunakan s. Ya, ini sebenarnya masih panjang, akan dibahas materi yang kedepannya dalam simple present tense. Apa itu? Ya, lihat saja nanti. Atau jika Anda ingin jika kamu ingin belajar sendiri, ya tidak apa-apa, itu malah bagus. Oke, ini tadi sudah. Nah, ini tadi kan pertanyaan terakhirnya itu kan menanyakan asal ya, menanyakan negara asalnya. Yaitu kita tanyakan jika kita belum tahu dia asal dari negara mana. Ya, iya kali kalau ketemu sesama orang Indonesia tanya asal negara kan enggak. Jadi kita bedakan ya, ada jika menanyakan negara, menanyakan kota dan alamat jalan. Mari kita bedakan. Yang pertama menanyakan negara. Seperti tadi bisa where do you come from atau bisa where you come from, itu saja juga boleh. Atau juga bisa menggunakan ini. What country do you live in? Seperti itu juga bisa. Artinya silakan dibaca sendiri, oke? Kemudian selanjutnya menanyakan kota dan alamat jalan. Nah, menanyakan kota ini digunakan jika kita sudah tahu lawan bicara kita itu berasal dari mana, negaranya. Misal sesama orang Indonesia ya, kita tanyanya where do you live? Bukan where do you come from. Itu salah. Ya seperti itu jawabnya, I live in Jakarta. Jika jalan, ya seperti itu. Jika jalan menggunakan on ya.
karena lebih spesifik. In, on, at tentu saja akan dibahas di materi kedepannya. Nah, kemudian yang terakhir, ini sering sekali salah. Suku dan kebangsaan banyak sekali. Orang itu mengatakan I come from Indonesian. Itu salah ya. Karena Indonesian, Japanese, terus Malaysian, American itu gimana ya, bentuk kebangsaan gitu loh. Kalau menggunakan Indonesian, ya jangan I come from Indonesian, itu salah. Yang betul I come from Indonesia. Nah, jika menggunakan Indonesian bagaimana ya? Seperti ini. I am Indonesian. Indonesian. Oke. Lagi-lagi pronunciation saya kacau. Mohon maaf ya. Nah, jika I am Indonesian, berarti aku orang Indonesia. Tidak hanya N ya, kadang ESE gitu juga. Misalnya Japanese seperti ini, I come from Japanese, ya salah. Yang betul I come from Japan. Kalau yang maksudnya aku orang Jepang, ya I am Japanese. Ya masih banyak lagi contoh seperti itu. Misal Malaysian, American, Chinese, Japanese. Japanese itu Jawa, suku Jawa berarti. I am Japanese, berarti aku orang Jawa atau aku suku Jawa. Seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Ya kalau kurang paham bisa tanya di komentar atau diulang lagi videonya. Nah, kemudian di dialog tadi itu hanya contoh saja. Topik untuk menanyakan identitas atau memaparkan identitas itu hanya contoh saja tadi. Banyak sekali untuk contoh kalimat, contoh basa-basi lain dalam pemaparan dan menanyakan identitas itu seperti umur, pekerjaan, dan hobi. Nah, contohnya itu bisa dilihat sendiri ya. Atau bingung cara membacanya? Oke, mari kita baca. Jika menanyakan umur, how old are you? I am 11 years old. Kemudian pekerjaan, what is your job? My job is doctor. Oke, maaf salah ini penulisannya. Harusnya O. Kemudian, what is your profession? Apa profesimu? My profession is engineer. Atau I am engineer. Engineer itu teknisi ya. Ya bisa computer engineer, mesin engineer, dan lain-lain. Kemudian hobi, silakan dibaca sendiri. Oke ya. Ya seperti itulah pembahasan pemaparan identitas atau menanyakan identitas kepada orang lain. Bagaimana tanyanya, bagaimana jawabnya. Ya semoga bermanfaat. Sampai jumpa di materi berikutnya dan selamat belajar. Tetap semangat.